Halo, selamat pagi anak-anak. Sama Bu Sofi lagi di hari apa ya ini? Di hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kanisius. Yes, Kanisius. Yes, Kanisius. Yes, yes, yes. Oke. Itu adalah yel-yel semangat ya, buat penyemangat kita hari ini. Nah, oke anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi ini, seperti biasa kita akan berdoa. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, putra-putrimu kembali menghadapmu untuk mengucap syukur dan belajar. Bimbing kami Tuhan dengan terang Roh Kudus-Mu supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senangnya kalau pagi hari sekolah di arena bermain, di mana Kanisius Cempaka, mari cari kepandaian. Oke anak-anak hebat semuanya. Nah hari ini, karena minggu ini Bu Sofi belum membacakan buku cerita, nah hari ini Bu Sofi akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Vito Cacingan. Nah sebentar ya. Nah ini anak-anak, buku cerita yang berjudul Vito Cacingan. Ada yang tahu cacingan itu apa? Iya, cacingan itu di saat ada cacing di dalam perut kita. Kenapa kok ada cacing di dalam perut kita ya? Karena kita kurang menjaga kebersihan. Nah, nanti kita akan lihat ceritanya kenapa kok bisa sampai cacingan. Oke? Perhatikan baik-baik ya. Mulai membacakan cerita ini ya, cerita yang berjudul Vito Cacingan. Oke? Ayo anak-anak, waktunya pelajaran olahraga, kata ibu guru sambil membimbing kami keluar kelas. Pak Nata akan mengajak kalian bermain sepak bola. Hore, kata teman-temanku bergegas penuh semangat. Tetapi aku ngantuk sekali, Vitonya ngantuk ternyata. Nah, teman-temannya ngajak, ayo. Di jalan menuju lapangan sepak bola, aku menguap terus. Aku tertinggal jauh dari teman-temanku. Wah, Vito tertinggalan nih dipanggil sama temennya. Ya, ayo Vito, cepat jalannya. Nanti Pak Nata marah loh kalau kita terlambat, kata Joan. Iya, nanti aku susul, jawab Vito. Kami latihan menendang bola terlebih dahulu. Pak Nata menyuruh kami bergiliran. Giliranku masih lama, istirahat dulu. Aku duduk di bawah pohon yang rindang. Lalu aku pun tertidur. Vito, bangun. Sebentar lagi giliranmu. Joan mengguncang bahuku. Hah? Iya? Aku kaget sekali ketika dibangunkan Joan. Vito kaget dibangunin temennya ya. Kemudian pertandingan sepak bola dimulai. Teman-teman bermain dengan semangat. Hanya aku yang tidak bisa mengejar bola. Kemudian, Vito, kamu kenapa? Sakit? Tanya Pak Nata. Pak Nata bertanya sama Vito. Kamu terlihat pucat.
Istirahat dulu saja ya Vito. Pak Nata pun mengizinkanku pulang lebih cepat. Nah akhirnya Vito pulang lebih cepat ya, karena dia terasa lemas. Sampai di rumah, aku segera pulang ke rumah. Ibu bertanya heran, kok Vito pulangnya cepat? Badan Vito terasa lemas, Bu, jawab Vito. Vito, istirahatlah dulu. Nanti sore kita ke dokter Zaki, kata ibunya. Baik, Bu, kataku. Aku segera masuk ke kamar dan tidur lagi. Tanpa rasa takut, aku masuk ke ruang periksa. Hai Vito, apa yang terasa sakit? Tanya dokter Zaki. Saya tidak merasa sakit apa-apa, dokter, jawabku. Kata ibunya, Vito sekarang sering mengantuk dan mudah lelah, dok. Lalu aku diperiksa oleh dokter Zaki. Aku juga menjalani tes di laboratorium. Coba ingat-ingat dengan baik. Apa kamu selalu cuci tangan sebelum makan? Tanya dokter Zaki. Aku pun mengingat-ingat. Aku tidak pernah cuci tangan sebelum makan. Terus, mengapa harus cuci tangan, dokter? Tanya Vito. Dokter pun menjelaskan. Cacing-cacing itu berasal dari telur-telur cacing. Telur-telur itu menempel di tangan Vito yang masih kotor. Jika Vito tidak cuci tangan, telur-telur itu jadi termakan, lalu menetas di dalam perutmu dan menjadi cacing. Karena dia suka memasukkan tangan ke dalam mulutnya, telurnya berubah menjadi cacing. Ih, Mari, perutku banyak cacingnya, teriak Vito. Cacing-cacing itu memakan makananmu, jadi kamu lemas, kata dokter Zaki. Nah, ini obat yang harus kamu minum supaya cacing yang ada di perutmu mati, kata dokter Zaki memberi resep obat pada Vito. Ia juga mengingatkan, jangan lupa, mulai sekarang kamu harus cuci tangan sebelum makan ya. Iya dokter, kata Vito. Sesampainya di rumah, aku segera minum obat cacing. Aku tidak takut minum obat karena aku ingin sekali cacing-cacing yang ada di perutku mati dan aku pasti kembali sehat. Sejak saat itu, aku tidak pernah lupa mencuci tangan sebelum makan. Aku mencuci tangan dengan sabun agar tidak ada telur cacing yang tertinggal di dalam tanganku. Dia selalu cuci tangan dulu setelah makan. Sekarang, aku sudah tidak mudah mengantuk, cepat lelah dan lesu. Aku kembali ceria, selalu penuh semangat. Wah, bermain bola jadi yang paling depan ya setelah sembuh. Nah, itu tadi cerita tentang Vito cacingan. Anak-anak, dari cerita Vito cacingan tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa Vito bisa cacingan? Ya, karena saat mau makan, Vito tidak mau mencuci tangan. Dia dari manapun langsung ambil makan dan langsung memakan makanan itu. Akhirnya apa teman-teman? Cacing-cacing yang ada, telur-telur cacing yang ada di kuku-kukunya akan berpindah ikut masuk ke dalam perut. Akhirnya apa? Menetas di dalam perut-perutnya. Jadi telur cacing tadi akan berubah menjadi cacing.
Dan cacing yang ada di dalam perut akan memakan makanan yang kita makan. Akibatnya apa? Anak-anak mudah ngantuk, gampang lelah, gak bersemangat, gak bisa lari cepat, ya. Nah, pasti anak-anak semuanya gak pengen cacingan kan? Ih, geli ya, ada cacing di dalam perut. Nah, untuk itu anak-anak harus rajin apa ya? Ya, 1, harus rajin mencuci tangan, memakai sabun. Jangan lupa ya, apalagi sekarang banyak sekali virus corona ya, masih masa pandemi, jadi kita harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kalau bisa di air yang mengalir ya. Oke, nah yang kedua, tangan, jari-jari atau kuku-kuku tangan ini tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut ya. Misalnya kalau kita lagi diam, tiba-tiba nggak sengaja memasukkan tangan ke dalam mulut begini. Nah, itu tidak boleh ya. Karena kita tidak tahu di tangan kita ini ada kuman penyakit apa enggak, ada telur cacingnya apa enggak. Nah, nanti bisa-bisa kuman penyakitnya masuk ke dalam perut kita. Nah, anak-anak sekarang jadi tahu ya, supaya kita terbebas dari cacing dan tidak ada cacing di dalam perut kita, harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak boleh memasukkan jari-jari tangan ke dalam mulut. Nah, anak-anak hebat semuanya ya. Nah, untuk belajar kita hari ini, nanti anak-anak jangan lupa sebelum makan mencuci tangan ya, dan sering-sering, lebih sering lebih baik. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita akan menempel bentuk lingkaran sejumlah 4 dan kita akan menebalkan angkanya ya. Nah, ini 1 diberi angka 1. Lingkaran yang kedua ditempel pakai lem, diberi angka 2. Lingkaran yang ketiga diberi angka 3. Dan lingkaran yang keempat kita beri angka 4. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi lingkarannya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke anak-anak, belajar kita hari ini cukup sekian ya. Ingat, jangan lupa apa ya? Jangan lupa cuci tangan sering-sering supaya tidak ada cacing di dalam perut kita. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan hari ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah.